Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita semua, menyayangi kita dan berkenan memberikan ampunan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah tanggal berapa? 14 atau 15? Sekarang sudah 16. Oke. Karena sudah lewat maghrib. Sebelum maghrib 15 Dzulqa'dah, lepas maghrib 16. Baik. Karena sudah tanggal 16 Dzulqa'dah, sebentar lagi akan masuk Dzulhijjah. Ada sunnah-sunnah nanti yang berlaku di bulan Dzulhijjah yang ketentuannya ditujukan langsung kepada kita yang tidak berhaji. Ya. Ada 3 jenis nanti sunnah-sunnahnya. Ya. Ada sunnah yang terkait dengan amalan utama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, terutama 1 sampai tanggal 9 ini. Yang kedua, sunnah yang terkait dengan Idul Adha. Ya. Bagaimana sunnahnya? Saat berangkat seperti apa? Kalau Idul Fitri kan makan dulu. Kalau Idul Adha seperti apa? Ya. Nah, itu nanti ada sunnah terkaitnya. Ya. Dan yang ketiga nanti hal-hal terkait dengan seputar kurban. Ya. Hewan apa yang harus disediakan dari sekarang? Apa hakikatnya Idul Adha itu? Ada hakikatnya. Ya. Jangan-jangan tiap tahun kita cuma rebutan untuk mempersiapkan hewan kurban saja. Dan ada riya serta bertanding di sini. Ya. As-salam berapa sapi? Oh kalau Al-Ihsan sekian. As-salam sekian. Al-Azhar sekian. Ya. Yang dikumpulkan sapinya, berlomba menyembelihnya. Tapi hakikatnya tidak didapatkan. Ya. Maka dari itu, 3 sunnah ini, kita nanti coba akan kumpulkan sesuai dengan batas waktunya. Kita insya Allah akan pelajari itu. Ya, mudah-mudahan sebelum Idul Adha selesai tuntas bahasannya. Dengan itu kita bisa beridul Adha sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Bila pun nanti tak mampu untuk kita bahas secara menyeluruh, karena waktu kita hanya 2 pertemuan hari ini, plus nanti subuh yang pekan kedua hari Sabtu. Ya. Insya Allah ini sudah akan dicetak nanti, sedang dicetak ya, hari Rabu. Insya Allah sudah selesai. Saya sudah tuangkan di sini secara garis besar umumnya. Ya, jadi nanti kalau tidak sempat selesai bahasannya bisa dibaca masing-masing insyaallah. Baik. Hari ini kita akan bahas dulu ya. Kita akan ketengahkan sunnah-sunnah di awal Dzulhijjah, bagian pertamanya. Ya. Sunnah di awal Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW memberikan tuntunan kepada kita sekaligus isyarat, ya, informasi bahwa di antara sekian perputaran hari yang kita lewati, ya, ada hari-hari yang diistimewakan. Ada yang sifatnya cuma hitungan hari saja, ya, seperti Ayyamul Bid, itu istimewa, ya, 3 hari saja. Ya. Ada yang sifatnya cukup banyak selama sebulan, Ramadan, ya, Masya Allah. Tapi ada juga yang hitungannya tidak terlampau banyak, tidak juga terlampau sedikit, ya, 9 sampai 10 hari saja. Itulah hari-hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518. Ya. Kalau Anda mau catat dalilnya dulu silahkan. Ya, saya berikan beberapa dalil. Al-Bukhari nomor hadis 518. Kemudian hadis Muslim. Ini sudah masuk sunnahnya. Nomor hadis 1162. Ini tentang puasa Arafah. Masih hadis Muslim, nomor hadis 1977. Ya. Untuk yang ini saya langsung bawakan kitabnya supaya jelas bahasannya nanti. Ya. Karena ini sering ada polemik di sini. Ya. Baik. Sudah? Kemudian
Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3221. 3221, 3221. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita ambil 4 hadis saja. Selanjutnya nanti kita akan coba bahas dengan lebih detail. Al-Bukhari nomor hadis 518. Ya. Rasulullah SAW bersabda, saya percepat karena waktu kita singkat. Ma minal ayyam. Ya, hati-hati. Ma minal ayyam. Tidak pernah didapati dari perjalanan hari ya, yang berlangsung ya, dalam setahun itu. Tidak pernah didapati hari-hari terbaik ya, yang berlangsung dalam kehidupan kita. Al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah. Saat amal soleh yang dilakukan di hari itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi ingin menyampaikan, ada hari-hari dalam perjalanan hidup kita itu, ya, kalau kita beramal soleh di hari-hari itu sangat dicintai oleh Allah. Dalam bahasa bebasnya, tidak akan ditemukan perjalanan hari saat Anda beramal soleh di situ, itu sangat dicintai amal soleh kita di dalamnya. Min hadhil ayyamil ashri, ya, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau Anda melakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, dari tanggal 1-nya, tanggal 2-nya, dan seterusnya, maka amalan kita itu, kata Nabi, langsung disebutkan, kata Nabi, tercantum di kitab paling sahih dalam ilmu hadis, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum selesai. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah tidak mampu menandingi amalan itu? Ya. Bukankah jihad fi sabilillah paling dicintai oleh Allah? Ya, di antara amal yang sangat dicintai. Sahabat penasaran, apakah jihad fi sabilillah tidak mampu menandingi amalan itu? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah pun keutamaannya tidak mampu menandingi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama itu. Ya. Illa, kecuali satu amalan saja yang tidak mampu diungguli. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika bisyai'. Kecuali bila ada seorang keluar dari tempat dia tinggal, berjuang dengan harta dan jiwanya, sampai dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Imma dia wafat dalam perjuangannya, atau habis hartanya sampai tidak kembali ke rumahnya. Maka ini tingkat amalan paling utama yang tidak bisa ditandingi oleh amalan-amalan yang lain. Tapi sepanjang Anda tidak bisa melakukan itu, jihad biasa pun tidak bisa menandingi amal soleh di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Karena itu, kalau kita tidak memanfaatkan peluang ini, rugi kita. Ya. Allah sediakan waktunya, batasnya cuma 10 hari, lalu kita lewatkan itu begitu saja. Allah, rugi luar biasa. Ya. Karena itu, dari sekarang sudah mulai kita rencanakan. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah, kapan dia datang, sekarang sudah kita mulai rencanakan amalannya. Hari pertama, apa yang akan kita kerjakan? Ya. Yang biasanya sholat fardu saja, sejak hari itu tingkatkan. Sunnahnya jangan tertinggal. Siang dan malamnya. 12 rakaat minimal yang rawatibnya. Tahajud jangan tinggalkan walaupun cuma 2 rakaat. Ya. Yuk tunggangi. Hari keduanya yang belum pernah baca Quran, minimal sehari 1 halaman. Ya. Malamnya bacakan juga, Masya Allah. Itu sunnah. Sunnah salafus saleh itu bahkan malam pun. Ya. Malam pun Rasulullah memberikan isyarat. Ya. Salafus saleh kemudian mempraktekkan. Anda buka kitabnya Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Buka halaman 39, di situ ada bab berbunyi begini. Babul muhafadzah 'alal qira'ati bil lail. Bab mempertahankan, menjaga bacaan Quran khusus di malam hari. Ya. Khusus di malam hari. Di halaman ke-40-nya, paragraf yang kedua, baris pertama sampai dengan ketiga disebutkan di situ, ya. Bahkan dianjurkan, kata Imam An-Nawawi, sebelum kita tidur memperbanyak bacaan Quran. Sehingga suasana hati antum itu tenang saat akan tidur. Ya. Suasananya dengan Quran. Kenapa Anda tidak sempatkan sih? Walaupun cuma 1 ayat. Ya. Walau ala halbi syatin katanya. Walaupun cuma sehirup susu kambing saja. Ya. Antum kalau menghirup susu cepat tidak? Cepat. Itu kata kiasan. Walaupun cuma 1 ayat saja. Ya. Apa tidak sempat kita mau tidur baca 1 ayat saja? Ya. Atau 1 hadis saja. Kan luar biasa itu. Ya. Ketika Anda tidur pun tenang, sudah bersama Allah. Bahkan mimpinya bisa baca Quran juga. Ya. Ada orang luar biasa, capek hidupnya. Ya.
Saat masih terjaga banyak masalah. Saat tidur pun masih mikirin masalah juga itu. Ya. Bahkan ada orang tidurnya mimpinya mencela orang lain juga itu, ya Allah. Kapan istirahatnya itu? Kapan istirahatnya? Maka salafus saleh memberikan rumus sebelum tidur coba baca Quran. Supaya tenang hati kita, mimpinya enak gitu ya, nyaman, Masya Allah. Itu. Nah. Ya rencanakan dari sekarang. Hari ketiga apa? Jangan sampai dibuang-buang, rugi. Ya. Nah, sekarang kita akan tanyakan, Ustaz, kan contoh terbaik Rasulullah. Kita mau tanya, kira-kira amalan yang paling diprioritaskan oleh Nabi itu amalan apa yang bisa kami lakukan? Ya. Amalan apa yang bisa kami lakukan? Baik, maka kita akan mulai rinci pelan-pelan. Satu, amalan pertama, yang dikhususkan bagi yang akan korban. Baik. Yang dikhususkan bagi yang akan korban. Ya. Ini khusus dulu ya. Satu, bagi yang akan berkorban, sudah berniat akan korban, sudah ada anggarannya, maka Rasulullah SAW berdasarkan isyarat di hadis riwayat Muslim nomor hadis 1977 dari Ibnul Musayyab diterima dari Ummu Salamah, ya, beliau mengisyaratkan amalan pertama, jangan sekali-kali memotong kuku dan rambut hewan atau orangnya. Yang bilang orang angkat tangan. Yang bilang hewannya angkat tangan. Baik. Yang bingung diam saja, nggak usah diangkat. Oke. Jangan sekali-kali memotong kuku dan rambut yang melekat pada diri orang yang akan berkurban. Bukan hewannya. Bukan hewannya. Nah, ini penting saya luruskan dulu. Sebentar, kita harus berpatokan pada dalil. Jangan pendapat si A, pendapat si B. Lihat dalilnya. Jangan-jangan ada pendapat yang menyebar di situ tidak sesuai dengan dalil. Karena itu saya bawakan kitabnya. Ya? Hadis tentang ini hanya tercantum di Sahih Muslim. Dan celakanya di Indonesia ini ada terjemahan Sahih Muslim bentuknya ikhtisar. Ikhtisar itu ringkasan. Ya. Yang dinisbatkan pada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya. Padahal yang meringkas pun tidak menafsirkan itu. Tapi salah menerjemahkan sehingga terjemahan itu menyebar di masyarakat. Dan bersebarlah kesimpulan yang keliru, menyebar di masyarakat, yang dengan itu salah mengambil kesimpulan hukum. Ini selebarannya saya bawa, ini dari tahun lalu saya pertahankan. Langsung kami selipkan dalam kitabnya, khusus di bab Sahih Muslimnya. Ya. Di sini tertulis halaman 899, kitab Kurban, kopiannya masih ada. Ya. Saya bacakan. Bab, apabila 10 hari pertama telah tiba dan seorang di antara kalian bermaksud hendak berkorban, maka janganlah dia mengambil bulu dan kuku binatang korbannya. Ini babnya. Ya, hati-hati, bulu dan kuku binatang korbannya. Lalu mencantumkan hadis dan keliru dalam menerjemahkan. Ya. Padahal sahibul kitabnya tidak menyatakan itu. Penerjemahnya yang keliru. Ya. Dari keliru terjemahan ini, ya, bisa berakibat fatal. Yang pertama, berpandangan bahwa sahibul kitab Imam Muslim plus tahqiqnya, pentahqiqnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memberikan pandangan ini, padahal beliau tidak mengatakan itu. Ya, ini berbahaya. Yang kedua, keliru dalam aplikasi hukum nantinya. Nah, Ustaz, sebelum diterangkan lebih jauh keliru atau tidaknya, kami membutuhkan keterangan dalilnya. Kemudian kita analisis dalilnya, baik secara nakli itu dalil langsung dari sumbernya. Ya. Yang kedua secara akli menggunakan logika. Ya. Yang ketiga baru ada kesimpulan hukumnya. Silahkan nanti Bapak Ibu kalau punya kitabnya Sahih Muslim yang asli, dibuka ini jilid yang ke-7. Ya. Nomor hadis 1977, Tarkim Fuad Abdul Baqi, halaman 152 sampai dengan 155. Pertama, awas, saya ingin terangkan dulu karakteristik Sahih Muslim. Sahih Muslim cara menyusunnya beda dengan Sahih Al-Bukhari. Beda dengan kitab Sunan. Ya. Sahih Muslim itu diantara karakteristiknya satu, kalau ada peristiwa dalam satu hukum, maka hadis-hadis keseluruhannya akan dikumpulkan. Ya. Jadi bukan satu dua hadis saja. Ya. Misal, hadis tentang bacaan basmalah misalnya, dalam salat 70 hadis, kumpulkan seluruhnya. Ya. Hadis tentang peristiwa pemotongan kuku dan rambut ini bukan satu dua hadis. Ya. Tapi ada banyak hadis, sekitar 5 hadis tercantum di sini. Ya, itu satu. Ya. Ada 5 hadis dan dikumpulkan oleh Imam Muslim keseluruhannya. Satu, manhajnya. Yang kedua, bila hadis ini memiliki asbabul wurud, sebab kenapa hadis itu diucapkan. Ya.
Sebab kenapa hadis itu muncul. Kalau Quran asbabun nuzul, sebab kenapa ayatnya turun. Kalau hadis asbabul wurud, kenapa hadis itu disampaikan. Kalau ada asbabul wurudnya, maka beliau akan cantumkan. Dituliskan di situ, dikasih bintang 2 biasanya. Kemudian disebutkan asbabul wurudnya. Itu 2. Jelas sampai sini? Dan yang ketiga, Sahih Muslim memiliki syarah, penjelas, penafsir. Dan syarah terbaik adalah Imam An-Nawawi. Syarah Imam An-Nawawi yang mengarang Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin, dan seterusnya. Dan ini saya kumpulkan kitab yang mencakup ketiga hal itu. Dikumpulkan seluruh hadisnya, yang ada asbabul wurudnya juga ada di sini, plus syarah Imam An-Nawawi. Nanti kita lihat bagaimana penjelasan ulama, kita bandingkan dengan pemahaman kita. Baik. Saya bacakan dulu hadisnya untuk diketahui ya, sebelum kita ke asbabul wurudnya. 1, nomor 1977, saya langsung lihat ke kitab supaya nanti lebih jelas dibacakan dan tidak keliru. Haddatsana Ibnu Abi Umar Al-Makki. Kami menerima hadis ini dari Ibnu Abi Umar Al-Makki. Ya. Karena Imam Muslim tidak berjumpa dengan Rasulullah. Lahirnya jauh belakangan. Dari mana bisa menerima hadis? Ya. Kalau mimpi ketemu Nabi dikatakan hadis, repot itu. Ya, repot. Ya. Maka ilmu hadis ada aturan. Mesti ada sanad. Ya, runtutan nyambung pada Nabi. Ya. Beliau menerima dari Ibnu Abi Umar Al-Makki. Haddatsana Sufyan an Abdurrahman. Beliau menerima dari Sufyan dari Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Sami'a Sa'id bin Al-Musayyab. Kemudian Abdurrahman bin Auf menyampaikan Sami'a Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab salah seorang sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhadditsu an Ummi Salamah. Menyampaikan satu hadis dari Ummu Salamah. Ummu Salamah, lingkaran terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa hadisnya? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat pernah bersabda, "Idza dakhalatil ashru." Kalau 10 hari pertama Dzulhijjah sudah tiba, idza dakhalatil ashru, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah sudah tiba, ya, tanggal 1-nya tiba, wa arada ahadukum an yudhhiya. Sementara di antara kalian ada yang berniat untuk menyembelih, berkurban maksudnya. Ya. 10 hari pertama akan tiba, di antara kita ada yang ingin berkurban. Fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Maka janganlah sekali-kali menyentuh, maksudnya memotong, ya, menggunting. Maka janganlah sekali-kali menyentuh, memotong, menggunting min sya'rihi dari rambut yang melekat pada dirinya. Ya. Wa basyarihi syai'a, hati-hati. Dan segala yang melekat pada dirinya. Dalam riwayat lain nanti min azfarihi, ya, termasuk kuku dan rambutnya. Yang jadi persoalan di sini ada kata ganti yang multitafsir nanti. Kita bahas dari segi bahasa. Satu dulu ini. Saya tuliskan hadisnya langsung melihat ke sini ya, supaya tidak keliru. Saya ingin tunjukkan pada Bapak Ibu sekalian di mana misnya muncul. Ya. Kira-kira bisa satu pegang, satu nulis, satu baca. Bisa. Jadi baik singkat. Nanti saya tulis dulu baru. Tolong perhatikan sini dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bismillah. Ini tidak saya garis bawahi dan tidak diharakati karena ini bukan poin penjelasan kita. Idza dakhalatil ashru, apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah, tiba awalnya. Wa arada ahadukum, dan seorang di antara kalian menginginkan
bermaksud, dan seorang di antara kalian bermaksud, ya, an yudhhiya, untuk menyembelih, berkurban. Perhatikan ya, seorang di antara kalian bermaksud untuk menyembelih. Baik. Pertanyaan saya, hewannya disebutkan tidak? Tidak. Ya, Nabi hanya mengatakan seorang di antara kalian bermaksud untuk menyembelih. Hewannya tidak disebutkan. Karena bisa saja kambing, bisa unta, bisa sapi dan sebagainya. Jelas ya? Tidak disebutkan. Fala yamassa, lah di sini bukan nahyi. Ya. Awas ya. Maaf, bukan nafyi tapi nahyi. Bukan penafian tapi larangan. Fala yamassa, maka jangan sekali-kali menyentuh. Ya. Maksud menyentuh di sini memotong, menggunting. Jangan sekali-kali memotong, menggunting min sya'rihi, dari rambutnya. Kalau sya'ar itu jelas, rambutnya. Wa basyarihi, dan rambut yang melekat pada tubuhnya. Jadi kalau sya'ar itu rambut kepala. Kalau basyar rambut yang melekat di tubuh. Bisa bulu ketiak, bisa kumis, bisa macam-macam. Riwayat lain, basyarihi itu ada juga yang meriwayatkan azfarihi, kukunya. Syai'an, sedikit pun. Yang jadi persoalan adalah ketika menafsirkan hadis ini dan menerjemahkannya, hadisnya diterjemahkan, maka jangan sekali-kali memotong rambutnya dan kukunya kalau pakai azfar, ya, atau rambut di tubuhnya, nya sedikit pun. Nya ini kemana larinya? Ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir. Ya. Dhamir. Ya. Disinilah muncul penafsiran. Ada yang mengartikan ini kembali kepada hewan. Ya. Jangan sekali-kali cukur, potong rambut dan kukunya. Nya maksudnya hewannya. Jelas ya? Ada yang mengartikan bukan, itu bukan hewannya, tapi orangnya. Yang mengartikan orangnya, mengembalikan kata ganti ini ke sini, ahadukum. Ya. Jika seorang di antara kalian bermaksud menyembelih, maka jangan potong, jangan sekali-kali gunting atau potong rambut dan kukunya, nya ke sini, orangnya. Nah, sedangkan yang mengartikan hewan, ini ada kelemahan. Kelemahan pertama, kata gantinya dhamir ini tidak punya tempat kembali. Karena Nabi sendiri tidak menyebutkan hewannya. Coba lihat, kalau mau ke hewan, kemana? Sebelumnya tidak disebutkan kalimat hewan. Ini satu, jadi kelemahan dari segi bahasa ditemukan di sini, satu. Ustaz, kalau kelemahan dari segi bahasa kan bisa saja direka-reka. Oke? Ada nggak dalil lain yang menguatkan sehingga menenteramkan kepada kami bahwa ini benar orangnya? Maka kita akan tes asbabul wurudnya. Kenapa hadis ini muncul? Apakah persoalan pada orang atau persoalan pada hewan? Ya, ini yang paling menentukan. Awas, hati-hati, jangan kita yang menilai ya. Kalau yang meriwayatkan hadisnya saja menyampaikan sesuatu, masa kita beda? Ya. Yang nggak hafal hadisnya, yang nggak tahu hadis, yang tidak meriwayatkan, lalu kita ngambil kesimpulan. Kita lihat. Bintangnya langsung bintang 3. Ya, bintang 3 berarti tidak macam-macam ini, ya. Wa haddatsani Ubaidullah bin Muadz al-Anbari, ya, menyampaikan kepada kami Ubaidullah bin Muadz al-Anbari, insyaallah. Haddatsana abi haddatsana Muhammad ibn Amr al-Laitsi an Umar ibn Muslim ibn Ammar bin Ukaimah al-Laitsi, ya. Qala, perhatikan, sami'tu Sa'id bin al-Musayyib yaqul, ya. Ukaimah al-Laitsi menyampaikan, saya mendengar Sa'id bin Musayyib pernah berkata, sami'tu Ummu Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Ummu Salamah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqulu, pernah menyampaikan, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana lahu dhibhun yadhbahuhu, siapa yang telah memiliki hewan sembelihan yang siap disembelih nanti, ya, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, maka bila telah tampak awal Dzulhijjah, ya, tampak awal Dzulhijjah, fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya, ya. Maka jangan sekali-kali, awas, maka jangan sekali-kali memotong rambut dan kuku yang melekat pada dirinya, maksudnya orangnya, ya, sedikit pun, hatta yudhhiya, sampai dia selesai menyembelihnya, ya, sampai selesai menyembelihnya. Jadi sembelih dulu, setelah selesai disembelih itu baru kemudian dia potong kuku ataupun rambutnya. Asbabul wurudnya, ya kita baca.
Haddatsani Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, telah menyampaikan kepada kami Hasan bin Ali Al-Hulwani. Insyaallah. Haddatsana Abu Usamah, menyampaikan kepada kami Abu Usamah. Haddatsana Muhammad bin Amr, ya, menyampaikan kepada kami Muhammad bin Amr. Haddatsana Amr bin Muslim bin Ammar Al-Laitsi, ya, mengisahkan kepada kami Amr bin Muslim bin Ammar Al-Laitsi. Qala, beliau mengatakan, ini kisahnya. Kunna fil hammam Kubailil Adha. Ya. Kami pernah berada di kamar mandi, di toilet umum. Ya. Kubailil Adha, dekat-dekat ke Idul Adha. Awas, ya. Jadi ini sudah awal Dzulhijjah. Sebentar lagi Idul Adha. Ya. Kalau kita sehari lagi lah, ya, atau 2 hari lagi. Kubail itu dekat jaraknya. Ya. Dekat jaraknya Kubail. Kalau Idul Adha 10 Dzulhijjah, maka ini mungkin 8 atau 9 Dzulhijjah. Ya. Nah, mereka ada di hammam, di toilet umum. Ya. Apa yang dilakukan? Fattala fihi nasun. Maka mulai membersihkan diri di situ orang-orang. Ada yang nyukur, gunting rambut, ya. Ada yang cukur kumis, menipiskan, macam-macam. Ya. Fattala itu berhias. Sambil berhias bisa berarti dicat, ya. Cat kalau sekarang ngecat itu dinding itu tolak. Ya. Tila nama catnya. Bisa berhias diri dengan cara merapikan, mencukur, menggunting dan sebagainya. Faqala ba'du ahli hammam, maka ketika melihat peristiwa itu, sementara sahabat yang tergabung kaget. Kok ada yang potong rambut? Ada yang cukur rambut? Ada yang cukur kumis? Masya Allah. Inna Sa'id bin al-Musayyab yakrahu hakadha, yakrahu hadha. Maka sebagian orang mulai mengingatkan, hei, Sa'id bin Musayyab tidak menyukai perbuatan ini. Tidak benar ini. Ya, tidak benar katanya. Maka mereka kaget, kok begitu? Ya. Kok begitu? Lalu au yanha anhu, atau melarang perbuatan itu. Jadi Sa'id bin Musayyab, kata orang-orang tadi, ya, ketika melihat peristiwa itu, jangan, itu tidak dibenarkan. Ya, kata Sa'id bin Musayyab, tidak boleh memotong rambut ataupun kuku yang melekat pada diri kita saat akan berkurban. Ya. Falaqitu Sa'id bin Musayyab, maka saya pun bergegas untuk menghadap Sa'id bin Musayyab untuk konfirmasi. Ini adab. Kalau Bapak Ibu mendengar kalimat yang meragukan, kita tidak tahu ilmunya, segera tanyakan pada yang tahu ilmu. Ya. Jangan berdiskusi dalam keadaan kita pun tak tahu ilmunya, repot itu. Ya. Sudah kesimpulannya salah, kita pun nggak paham ilmunya, itu repot. Ya. Yang paling mudah, tanyakan pada yang tahu, gampang. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sederhana rumusnya. Sederhana. Ya. Perhatikan. Fadzakartu dzalika lahu, maka saya pun sebutkan kejadian di hammam tadi, di kamar mandi tadi. Faqala, maka beliau pun menyampaikan hadis yang dimaksudkan tadi. Perhatikan hadisnya. Yabna akhi, hei anak saudaraku. Ini kalimat indah sekali, ya. Kalimat indah. Di antum kalau saling bertutur sapa, cobalah gunakan kalimat yang menyentuh, yang enak. Jangan dengan tanda-tanda fisik. Akhil karim, saudaraku, Pak sehat, Ibu. Masya Allah lembut. Itu sunnah. Sunnahnya. Hadza haditsun qad nusiya wa turika. Ini hadis memang banyak dilupakan bahkan ditinggalkan. Ini hadis banyak ditinggalkan dan dilupakan. Jadi ada tuntunan Nabi yang orang lupa, asal tahu pengen kurban saja lupa ada tuntunan. Ini banyak dilupakan dan ditinggalkan. Apa hadisnya? Haddatsani Ummu Salamah. Ya, kata Sa'id bin Musayyab menegaskan lagi tentang hadis tadi. Saya langsung menerima, mengatakan pada saya Ummu Salamah, haddatsatni Ummu Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini jarang-jarang kalau mencantumkan kalimat zauj ingin memberikan penekanan. Maksudnya seakan-akan mengatakan ini yang menyampaikan hadis bukan orang biasa, langsung istrinya Nabi yang lebih dekat dengan beliau, yang tahu kebiasaan beliau. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bimakna hadis Mu'adz an Muhammad bin Amr yang semisal dengan hadis larangan tadi. Yang dimaksud larangan memotong kuku dan rambut yang melekat pada diri orang yang akan berkorban. Ya. Syarah hadis pun Imam An-Nawawi di bawahnya yang menerangkan kitab ini, yang mensyarah, yang menjelaskan, itu beliau menerangkan bahwa yang dimaksud bukan hewannya tapi orangnya. Semua ulama sepakat tentang itu. Mereka cuma berbeda pendapat bagaimana hukum kalau ada orang memotongnya. Ya. Tapi semua sepakat bukan pada hewannya, pada orangnya. Yang terakhir menggunakan dalil logika. Ya, logika masuk ke dalam akal kita. Sekarang mari kita pertanyakan misalnya, kalau kita ingin memotong kuku hewan atau rambut hewan, kira-kira kepentingannya apa? Satu, nampaknya agak kurang penting gitu ya.
kita kalau motongin kuku hewan. Yang kedua caranya bagaimana? Sapi dipegangin kukunya, belum dipegang sudah nendang itu. Ya. Nggak ada kepentingannya, caranya juga sulit. Ya. Dan yang terakhir, ketahuilah dalam bahasa Arab, itu rambut manusia disebut dengan sya'ron. Kalau hewan itu jildun. Jadi kalau Nabi ingin mengungkapkan hewannya, pasti jildihi bukan basyarihi. Kalau basyar itu kulit manusia. Itu jelas di situ. Ya. Menurut saya tidak perlu diperselisihkan lagi tentang persoalan ini. Jadi clear di sumbernya, di kitabnya yang dimaksudkan itu adalah orangnya bukan hewannya. Sekarang terakhir, apa hikmahnya kita dilarang memotong itu? Ini poin pentingnya. Sehingga jelas dengan penjelasan itu, paham kenapa kita dilarang itu. Ini mesti kita sambungkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Tadi Bapak Ibu sudah tuliskan, itu ada hadis di Muslim nomor hadis 1162. Bapak dan Ibu sekalian, ada amalan kedua yang disunnahkan oleh Rasulullah, ini terkait juga dengan memotong ini. Tapi amalannya umum, baik bagi yang berkorban ataupun tidak sama sekali. Khusus bagi yang akan berkorban ada nilai plus di situ. Siyamu yaumi arafata anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu. Di awal bulan Dzulhijjah pun kita disunahkan untuk menunaikan puasa. Disebut dengan puasa apa? Arafah. Nanti di hakikat Idul Adha saya jelaskan dengan lebih rinci. Kenapa dengan disebut dengan Arafah? Ingat ada 4 kata yang mirip-mirip. Satu Arafah. Ain, ra dengan fa. Arafah itu artinya mengenal kekurangan diri. Ya. Jadi berintrospeksi, mengenal kekurangan diri kita itu apa. Ya. Misal saya punya sifat itu sering pemarah, ya. Sering iri hati, kadang-kadang suka dendam, waliyadzubillah misal. Ya. Misal. Arafah namanya. Momentumnya disebut dengan Arafah. Ya. Momentumnya, waktunya disebut dengan Arafah. Karena itu orang haji yang wukuf, itu wukufnya di mana? Arafah, sambil mengoreksi diri. Ya. Nanti di hakikat saya jelaskan lebih jauh. Kalau diketahui kekurangan dirinya, misal saya ini orangnya A, B, C, ketahuan sifat yang kurang baiknya, itu disebut dengan ma'rifah. Ya. Pengetahuannya disebut dengan ma'rifah. Orangnya disebut dengan arif. Ya, arif. Di arif itu orang yang tahu kekurangan dirinya, maka dia tepikan, itu dimunculkan yang baik-baiknya saja. Ya, sehingga ketika sadar ini ada kata yang kurang baik, dia simpan, keluar yang baik-baik. Ya. Ada tangan bergerak kurang baik, dia tahan, keluar yang baik-baik. Itu arif namanya, bijak. Ya. Jadi kalau ada yang namanya Arif, Pak Arif misalnya, susah senyum, itu tinggal diingatkan. Bapak Arif. Ya. Ada kotak lewat misalnya, belum diisi, tinggal diingatkan, Bapak Arif. Itu gampang, ya, gampang, lebih mudah itu mengingatkannya. Arif. Ya. Masya Allah, Pak Ibu sekalian, bukankah saat kita mengenali diri kita, saya pernah sampaikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin mata pernah salah, tangan pernah mengambil. Saat mengambil bukankah jarinya yang paling ujung? Ya. Antum ada proyek tidak jelas dipaksa tanda tangan kita begini. Kuku kita masih ikut serta. Ya. Dan jari-jari kita, kulit-kulit kita, rambut yang melekat di sini. Maka Masya Allah saat kita merenungkan kesalahan kita itu, sambil kita mau berkorban, sambil bertobat kepada Allah, maka Allah ingin berkenan, jangan dulu kamu potong kuku dan rambut yang melekat pada dirimu, baik rambutnya, baik di kumisnya, segala bulu-bulu, rambut bukan bulu, ya. Kalau hewan bulu, ya, bulu ayam, gak ada rambut ayam, ya. Segala yang melekat pada dirimu, jangan dulu dipotong, karena Allah akan berkenan mengampuni dulu seluruh dosa-dosa itu, ya, seluruh dosa-dosa itu sebelum digugurkan lewat penyembelihan hewan kurban itu. Ini maksudnya, khawatirnya antum potong duluan, itu dosa belum taubat di situ. Terpisahlah menjadi saksi di akhirat. Ya Allah, saya kuku bersaksi, orang ini pernah tanda tangan proyek yang tidak jelas menggunakan saya. Ya Allah, saya rambut bersaksi bahwa orang ini pernah sengaja menggerakkan tangannya untuk melakukan hal yang tidak baik, saya terkena. Maka sebelum itu dicukur, dipotong, sebelum kukunya dipotong, rambutnya dipotong, tolong jangan dulu. Taubat dulu pada saat Arafah, mendekat kepada Allah. Saat puasa itulah kemudian kita mengingat kesalahan kita, bermohon ampunan kepada Allah. Pas antum besoknya mau menyembelih, maka yang diharapkan oleh Allah itu nggak ada hubungan dengan daging dan darahnya. Quran surah 22 Al-Hajj ayat 37 sampai 38. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai pada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya. Allah nggak butuh hewannya. Di antum hias-hiasi pun masuk salon hewan dulu biar bagus di kurbannya.
Ya, Masya Allah, kukunya jangan dipotong dulu, siapkan. Allah nggak punya itu, nggak punya kepentingan. Rahmatullah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai pada Allah itu takwanya, taubat kita, kebaikan kita dan sebagainya. Jelas di sini? Jadi itu baru persoalan yang pertama. Ya. Jadi terjemahan ini yang salah bukan Sahih Muslimnya, bukan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang salah yang menerjemahkan. Karena barangkali khilaf saja. Kenapa kesalahan bisa muncul? Bapak Ibu mesti tahu kalau kitab itu tebal-tebal, apalagi berjilid-jilid, jarang sekali ada penerbit yang mengamanahkan untuk menerjemahkan pada satu orang. Itu dibagi. Saat dibagikan teks-teks ini, ada orang yang paham, memang spesialisasinya di terjemahan, paham ilmunya, ada orang yang tahu bahasa Arab saja, tapi tidak tahu kaidah menerjemahkan. Tidak tahu fikih, tidak tahu hadis. Seharusnya kalau ilmu hadis ingin diterjemahkan, serahkan pada penerjemah yang mengerti aturan hadis. Fikih pada penerjemah yang mengerti aturan fikih. Jangan cuma bisa bicara bahasa Arab, lantas menerjemahkan, bisa keliru akibatnya ini. Ya, fatal dari hukum dan sebagainya. Jelas sampai di sini? Baik. Berapa menit lagi ke Isya? Ada 4. Kita teruskan sunnah yang kedua bisa? Baik. Karena maafkan saya mesti ke Rawapanjang ba'da Isya. Ya. Ada kasus yang mesti kami selesaikan dan sangat mendesak hari ini. Ya, jadi jam 8 saya ada di sana. Ya. Jadi kita teruskan dulu. Itu satu sunnah yang khusus ya, untuk yang berkorban. Sunnah yang umum sekarang. Yang umum. Nabi SAW, ya, Nabi SAW tercatat dalam riwayat-riwayat yang sahih, ya, setiap datang awal pertama Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, maka Nabi memprioritaskan amalan-amalan berikut. 1, memperbanyak sedekah. Kalau antum ada posnya sedekah, ya, maka Masya Allah, tolong jangan diminta, ya, jangan sampai pada waktu Allah mengutus seseorang untuk meminta. Kalau bisa berburu. Ya. Antum mau berangkat Jumat, ada pos sedekah 100.000, bawa itu, pecah. Ya. Ada orang butuh, kasihkan. Ya. Jangan tunggu Allah kirimkan seseorang datang ke rumah kita. Pak, mohon bantuan. Bu, mohon bantuan. Karena barangkali yang di dalam belum keluar. Ya. Jadi perbanyak apa? 1, sedekah. Nah, hebatnya Nabi tidak menyebutkan yang lain, tapi sedekah. Sedekah itu umum maknanya. Jangan hanya diartikan dengan uang saja. Ya. Dalam bahasa Arab, bahasa fikih, ada kaidah begini. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang bisa kita lakukan itu sedekah. Ya. Ini tidak harus dibatasi dalam bentuk uang. Tidak dalam bentuk uang. Hati-hati ya. Karena itu Al-Baqarah 264. Semua amalan kita di ayat ini disebut dengan sedekah. Ya, salat itu sedekah. Kaidah umumnya sedekah, wujudnya salat. Baca Quran itu termasuk sedekah. Bahkan senyum pun bagian dari sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Alhamdulillah. Hei orang-orang beriman, jangan kalian batalkan amal kebaikan yang telah ditunaikan dengan berbuat riya, ingin disebut-sebut dan mengganggu. Itu saja dulu yang dituliskan karena sudah tiba waktunya Isya. Maka sekarang silahkan rencanakan sedekah sebanyak-banyaknya. Yang punya uang sedekah dengan uangnya. Yang tidak ada uang sedekah dengan tenaganya. Ya. Jadi kalau assalam sedang perbaikan kamar mandi, sedang perbaikan depan, itu boleh Pak menganjurkan sedekah. Ya. Boleh bantu bawa batunya. Ibu buatkan teh manisnya. Kalau nggak ada tenaga dengan idenya. Kalau tidak ada ide setidaknya tersenyum memberikan motivasi. Ya. Sudah tidak ada uang, tenaga nggak ada, ide nggak punya, senyum pun susah. Nah, itu jadi persoalan. Saya kira itu yang saya sampaikan dulu. Untuk buku ini nanti insya Allah Rabu sudah bisa selesai. Ya. Saya besok akan ke Yogyakarta, pulang hari Selasa. Saya insya Allah memberikan kuliah umum di UGM hari Selasa nanti, ya, kuliah umum. Jadi selesai itu saya langsung terbang lagi ke Jakarta dan insya Allah Rabunya saya ambil kitab ini, buku ini. Ya. Kalau sudah dapat nanti saya titipkan, bagi yang berminat silahkan nanti bisa dibaca insya Allah. Baik. Saya kira itu. Maafkan saya kalau ada yang keliru, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu mutlak dari saya. Tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat Ustaz yang lebih sesuai dengan Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.